Yuk, halo semua, balik lagi ke market meeting kita, pre-market meeting sebelum market open. Hari ini tanggal 2 Juni. Hari ini kita mau bahas tentang kondisi market sekarang ya. Kurang lebih sekarang tuh sentimen investor tuh kurang lebih di 57%. 57% ini intinya market neutral ya. Buat teman-teman yang mungkin nanya kayak, "Wih, apakah ada kesempatan di sini?" Tentunya ada untuk kalau misalnya kita mau investasi, tapi menurut gua hati-hati aja ya untuk ambil investasinya di sini. Sekarang kita mau update dulu beberapa trade yang mau kita ambil. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke brief recap sebentar, di mana US dan Iran uh, trade war lagi, perang lagi, Lebanon juga dengan Israel perang. Terus hari ini juga ada Rusia dan Ukraina juga ya, Rusia dan Ukraina juga lagi perang. So, pretty much secara geopolitik kita sekarang lagi tensi-tensi tegangnya gitu. Dan jadi membuat gue was-was ya terhadap market juga. Gue juga harus lebih hati-hati untuk approach market di dalam kondisi yang seperti ini. Nah, sekarang tuh Bitcoin USDT, kalau kalian lihat di YouTube, video YouTube aku yang cicil Bitcoin, awal-awal riset kita itu, awal mula gue nyicil di 69.000, itu karena ada data dari Grayscale Institute yang bilang bahwasannya oke, kita udah dapat potensi long nih sekarang gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat Bitcoin sekarang, ini adalah impact Bitcoin di market kripto kurang lebih ya. Ibarat kata ini cryptocurrency, Bitcoin itu impact-nya itu segini, tapi sekarang tuh kurang lebih mengecil ya impact Bitcoin sekarang di market kripto kurang lebih ya kalau kita gambar dalam diagram gitu. Nah, ini aset-aset lainnya kurang lebih ya. Nah, awal-awalnya itu gue tertarik banget untuk masuk Bitcoin karena kita tuh peak di 61% ya. 61% impact market Bitcoin ke kripto. Tapi sekarang tuh di 59, sekian gitu. Nah, menurut gue ini jelek banget. Ya, menurut gue ini jelek banget. Gue tidak suka. Average gue ya dari 69.000, 72.000, dan 74.000 ya. Average aset gue. Jadi gue pengen stop spot sekarang. Gue cabut semua. Uh, Nanti gue bakal masuk spot lagi di saat memang gue tahu bottomnya udah fix kurang lebih gitu ya untuk sekarang. Jadi untuk Bitcoin gue masih wait and see, gue nggak mau habisin banyak uang juga ya untuk masuk di aset yang gue tahu nggak gerak sesuai keinginan gue gitu. Excuse me. Dan ini untuk Bitcoin, kita lanjut ke Anet. Teman-teman yang udah ambil Anet seperti di market briefing kita kemarin, ini juga ada di video YouTube ya kurang lebih market brief harian. Kita ada bahas Anet sebentar di situ. Congrats buat yang Anet. Target gua tuh di $165 ya. Jadi ini stop loss gua tuh udah dibenerin, udah di sekitar sini. Terus TP gua di sini 195, tinggal di hold aja gitu ya. Nah, untuk swing trade sekarang tuh mata gua ada di Nokia, tickernya itu NOK. Ya kalau kalian tahu HP tahan banting itu ya Nokia True. Gua sangat tertarik dengan Nokia sekarang. Harga wajarnya itu 11% untuk 4 hari ya. 11% untuk 4 hari. Yang dimana dalam 4 hari kalau misalnya gue tidak lihat movement sebesar 11%, itu gue anggapannya sudah rugi ya teman-temannya. Nah dimana kalau misalnya posisi ini terpenuhi, target gue itu di 32 di 32,97 dolar gitu. Target sekarang tuh di ya 32,97 dolar gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik di stok US gitu ya, mau cari opportunity di stok US, Nokia jadi one of the best asset menurut gua sekarang yang sangat menarik untuk ditradingkan gitu. Oke, okay, we back to scalping. Kita sekarang balik ke sisi scalping. Ini emas, emas ya. Emas itu harga wajarnya di 0,58%. Target gua tuh di 1,16%. Yang menanya, apa sih bang fair price harga wajar itu bisa lihat di video pembelajaran sebelumnya, video meeting sebelumnya ya. Gue ada bahas tentang fair price di video sebelumnya, market meeting yang pertama. Jadi kurang lebih dalam satu sesi scalping session, ini adalah target minimum yang harus gue dapatin sebagai seorang scalper gitu ya. Kalau misalnya gue nggak dapat sekian, hitungannya gue udah rugi gitu. Jadi fair price ini gunanya untuk mencegah gue
mendapatkan break even ya. Gue tidak mau saat scalping itu break even. Jadi 0,58% ini sebagai sabuk pengaman buat kita lihat potensi apakah hedging akan terjadi di saat itu juga gitu. Dan target maksimum gue di 1,16%. Target maksimum gue di 1,16% ya. Seandainya VAR price-nya di market bergerak lebih dari fair price, ya target gue akan jadi tujuan utama gue selanjutnya gitu. Nah, untuk Nasdaq, harga wajar gue di 0,25%, target gue di 0,55%, dan IS harga wajar gue di 0,14%, dan target maksimum gue di 0,32%. Untuk long sendiri gue masih prefer NQ ya, dan untuk short gue lebih prefer IS untuk ditradingkan hari ini gitu. So untuk scalper yang hari ini, apalagi orang-orang yang di grup gue, make sure kalian dengan kondisi geopolitik sekarang bisa fleksibel gitu ya. Bisa jadi market hari ini turun terus tiba-tiba naik, atau bisa jadi naik tiba-tiba turun. Again, lihat tensi geopolitik sekarang. Gue nggak mau hold a bias, gue cuman mau trade kemana marketnya gerak, pretty much gitu. Gue tinggal tunggu reaksinya aja gitu ya depannya. Dan hari ini adalah hari red day kurang lebih ya. Hari ini adalah hari red day, dimana red day itu bakal banyak manipulasi di market ya. Di indices bakal banyak manipulasi di MNQ dan MES gitu ya. Jadi hati-hati untuk tradingnya, jangan sampai terjebak di manipulasinya untuk hari ini. Sekian aja sih dari gua. Untuk teman-teman yang nonton dari YouTube, welcome ke YouTube channel ini. Nama gue SJ. Kita biasanya melakukan rutin harian ya, melakukan meeting harian setiap harinya jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Discord. Jadi kalau kalian yang mau tertarik join ikut-ikut diskusi di dalam grup ini, feel free untuk masuk lewat Discord, link di bio nanti di share gitu ya. Thank you guys, I'll see you around. Semoga good luck untuk scalpingnya ya. Yang scalping hari ini, gue juga abis ini mau scalping. Yuk, bye bye.